به السلف الصالح أن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويمن علينا بالإيمان والإسلام والإحسان ويرزقنا حسن الختام بسر القرآن وبسر النبي وأهل النبي وبسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Faqala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid darini amin. Waqtul udhiyati wa makanuha. Yabtadi'u waqtul udhiyati ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahri wa huwa al-'ashiru min Dzulhijjah wa madha waqtu ba'da tulu'iha qadra rak'ataini khafifataini wa khutbataini khafifataini fa in zubiha qabla dzalika fala tajzi'uhu lima rawahu al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'u fananharu faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qabla dzalika fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Kita masih berbicara tentang masalah kurban, Pak, hukum kurban. Telah terlintas kepada kita kajian pertama apa itu kurban. Ulangi sedikit lah. Kurban itu adalah binatang ternak yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah yang waktunya telah ditetapkan sampai 3 hari raya tasyrik setelahnya. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu garis bawahnya. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Jadi hukum kurban itu sunat muakkad, tidak wajib. Sunat muakkad itu sunat yang mendekati wajib. Tetapi hukum ini dikatakan di dalam kitab Al-Mu'tamad di sini, hukum itu terulang per tahun, Pak. Dengan melihat kategori kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau kita padahkan aku sudah berkurban, nggak bisa. Nanti akan ada datang lagi per tahun tuh dihitung mengintrospeksi diri kita masing-masing. Nah, tetapi bisa jadi wajib juga kurban itu. Dengan 2 pilihan, dengan 2 keadaan wajibnya. Pertama, ketegasan orang tersebut, misalnya sidin behingguan sapi. Ditakuni orang sapi itu gasan apa? Gasan kurban. Maka dia wajib untuk berkurban. Atau wanadzara bil uhdiyah, atau benazar. Misalnya ampih garing berkurban. Dulu pian ucapkan nazar tuh wajib. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nazar itu adalah mempercepat kabulnya hajat. Jadi kalau kita memiliki hajat yang menurut kita lawas menata kabul, nah itu bisa dipercepat dengan nazar. Lawas banarna tanah di Anzir tuh ada payu-payu, misalnya. Lalu akhirnya berucap dalam hati, pokoknya lamunnya bulan ini juga payunah berkurban seorang. Sekung sapi pulang disambat. Benazar tuh wajib. Amun kendaraan seorang tuh payunah, maka benazar seorang berkurban. Pas. Nah itu nazar. Syarat kurban 3. Pertama, orang Islam. Maka kada sah kalau ada yang berkurban atas nama non muslim. Ada orang Cina misalnya memberi kita sapi atau kambing, kita terima, Pak, karena kita boleh menerima hadiah dari non muslim tuh boleh. Tapi asal jangan bersyarat ini, karena sembelihakan sampai ngaran kulah jarnya.
karena kan ada beban. Maka kalau demikian kalau ada orang memberi, ambil aja, cuma jangan ada syarat. Jadi siapa nih? Jadi siapa nih amunnya orang Cina memberi di kita, orang non muslim, inya memberi aja, maka boleh panitia atau jamaah kita nih, nah siapa yang belum berkorban, sampaikan karanya. Boleh, asal si pemberi itu kada menyambat, kada berucap sampaikan, jangan. Nah itu kan membantu orang juga, misalnya pian ini kelebihan rezeki, ada tetangga kita nih melihat kondisinya memang terbatas benar. Pas berdialog, berinteraksi dengan tetangga, pernah pian berkorban? Ada pernah aja saya. Ulun ongkosi pian daftar pian ke musola, duitnya duit ulun, tapi atas nama pian dapat pahalanya. Nah itu membantu orang. Nah jadi Islam harus syaratnya. Yang kedua, balik dan berakal. Maka tidak ada beban bagi anak kecil sebenarnya, cuma tetap sah hukumnya. Seperti orang berhaji, Pak, anak kecil itu kan ada beban. Tapi kalau dia berhaji kayak apa? Tetap sah hukumnya, namun tidak menggugurkan terhadap kesunatannya. Yang dapat pahala bapaknya. Nah, yang ketiga, syarat orang berkurban itu istitaat, mampu. Anak kecil kan mampu ya kan bisa penghasilan, kecuali YouTuber anak kecilnya. Kayak bubuan anak halilintar tuh. Nah ini syarat. Adapun syarat binatangnya ada 3. Pertama unta, kedua sapi, yang ketiga kambing atau domba. Nah kategorinya macam-macam, Pak. Kalau dikatakan unta itu wajib berumur 5 tahun, kalau sapi wajib berumur 2 tahun, kalau kambing di atas 1 tahun, 1 tahun minimal, tidak boleh di bawah itu. Kayak apa kita mengetahui umurnya? Betakun tukang jual kan, tukang jual kata kelahirannya, cek kata kelahirannya. Nah ulun kira cukup deh sampai sini, kita lanjutkan dulu karena kan habis kita. Haji. Adapun waktu penyembelihan kurban itu adalah mulai terbitnya matahari di hari tanggal 10, yaitu setelah lewatnya pekerjaan sembahyang sunat Idul Adha. Sembahyang sunat Idul Adha itu patokannya kayak ini. Sunat Idul Adha patokannya adalah dengan 20 menit setelah melintasnya waktu Isyraq. Nah, jadi waktu Isyraq berapa jam? Misalnya kita punya nih 6.20 misalnya apa ya? Maka 20 menit setelah itu boleh melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Tapi biasanya kalau Idul Fitri itu jarak antara sholat itu agak dilonggarkan. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan bagi yang belum melakukan zakat fitrah. Kalau Idul Adha dipercepat, disungsungi. Untuk apa? Untuk memberikan keleluasaan kepada orang yang berkurban setelahnya. Kita hari Jumat nih insya Allah anunya Idul Adha-nya. Berarti nanti ada hukum idza ijtama'anul idan, apabila 2 hari raya terkumpul. Hari Jumat itu kan hari raya orang Islam, maka terkumpul dengan Idul Adha. Menurut pandangan Imam Ahmad, kewajiban salat Jumat itu gugur. Ini pandangan siapa? Imam Ahmad, bukan Syafi'i, Pak. Jadi kalau pian ada mendengar, oh kata Bapak kita kada Jumat, itu pandangannya Imam Ahmad. Memang hadisnya jelas Nabi menggugurkan, tapi sebab pengguguran itu apa dulu? Karena dulu di zaman Rasulullah rumah tuh jauh-jauh. Lalu ketika mereka melaksanakan salat Id, mereka akan turun dari gunung itu 2 kali. Mana sembahyang Id, mana hari
Jumat lalu diberikan keringanan oleh Nabi memilih satu di antaranya. Nah kalau kita ini masih tiga hidung jadi nah itulah yang dipertimbangkan, maka Syafi'i tetap meletakkan pondasi tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumatnya kecuali dalam kondisi uzur memang ya. Sudah. Wa awwalu nabda'u bihi fi yaumina, diceritakan oleh Bara bin Azib, kami di hari tanggal 10 itu kami sholat bersama Nabi. Kemudian kami pulang, setelah kami pulang kami menyembelih binatang kurban. Barang siapa yang melakukan seperti yang kami lakukan, maka sungguh telah menunaikan sunnahnya Rasulullah. Itu kata Bara bin Azib. Tetapi barang siapa menyembelih sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka sama dengan menyembelih kambing atau sapi untuk keluarganya. Sembelihannya sah tapi tidak terhitung kurban. Gasan ba'aruhan katanya itu. Wa yabqa waqtul udhiyah ila akhir yaumit tasyrik. Maka hari kurban itu kekal sampai pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jadi 3 hari. Wa yakunu waqtuha arba'ata ayyam. Jadi waktunya 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, kalau bertakbir itu disunatkan 5 hari. Pada tanggal 9 Zulhijjah setelah salat asar sunat sudah itu imam bertakbir. Karena setelah salat asar itu persiapan jamaah haji menuju ke Muzdalifah. Habis maghrib mereka mengarah ke Muzdalifah. Waktu di Arafah talbiyah lebih banyak. Waktu dari Arafah menuju ke mana Muzdalifah itu talbiyah, takbir. Maka sunat bagi kita yang kada berhaji, ini se-Indonesiaan kada berhaji nih. Maka sunat untuk melakukan takbir. Allahu Akbar. Nah kalau Idul Adha apa? Talawas takbirnya 9 sore dulu lah bisa sar 10, 11, 12, 13. Kalau Idul Fitri setelah sholat Id itu selesai kada ada lagi takbir. Bahkan dalam pandangan Khatib Asy-Syarbini mazhab Syafi'i itu kalau pian bertakbir sembahyang 5 waktu setelah pelaksanaan sholat Id itu makruh hukumnya. Karena khilafus sunnah namanya, menyalahi aturan. Nah, menyalahi aturan. Ulun kemarin ada mendengar orang bertakbir pas zuhurnya. Nah, jadi keliru itu. Jadi Khatib Asy-Syarbini termasuk pemikiran dalam mazhab Syafi'i sidin termasuk apalah sedikit aneh. Dan menurut ulun dasar dalilnya kuat. Contoh Pak, kita biasanya sering melihat orang sujud syukur, habis sembahyang sujud syukur. Padahal konteks sujud syukur itu kalau dalam hadis adalah mendapatkan sesuatu yang pian tidak sangka, baik yang menyenangkan ataupun menghindarkan pian daripada bencana yang kita kada kau sangka. Misalnya nih, alhamdulillah hari ini kau bernapas, setiap hari kau bernapas. Alhamdulillah hari ini dapat duit, memang tanggal 1 pian gajian. Kalau menurut sidin kan perlu pian sujud syukur tuh. Kalau sujud syukur tuh nikmat yasurruna baghtatan, nikmat yang datang secara tiba-tiba. Misalnya keluar dari mana komplek kita, tiba-tiba hendak menyeberang, sekalinya ada mobil atau dari jalan menuju komplek kayak Parusdi pakai salon ulun. Pas hendak nyeberang ada mobil laju malah langsung menyelip. Artinya andai kata sidin kada merem, harus tabrakan sidin. Tapi sidin berhinip. Nah ini satu keadaan yang dihindarkan oleh Allah. Waktu sampai ke rumah sunat sujud syukur. Sunat sujud syukur. Itu hal yang kada kau ditangguh namanya. Ya mudah-mudahan. Nah kalau COVID-19 nih, COVID-19 nih kena diangkat oleh Allah, sunat kita sujud syukur sebentar. Karena kalau dilihat nih bingung mencari solusinya. Mencari solusinya. Oh, sudah. Wa idza maddat ayyamut tasyrik wa lam yudahi fa in kana ma yudahi tatawuan lam yasih. Kalau sudah lewat hari tasyrik, maka jika dia melakukan kurban juga secara sunat tidak sah.
Habis hari raya tasyrik, habis sudah. Hanyanya mau kurban kada sah. Kalau enak melalai ini orang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, selesainya menyembelih. Maka tidak sah, tidak termasuk. Wal aqlu minal udhiyah wa yafruqu fi dzalika bainal udhiyah al mutatawwi biha wa bainal udhiyah al mani'ah awil manzurah. Sekarang hukum memakan daging yang telah melakukan kurban. Nama nyantap dagingnya itu nama bagi orang yang berkurban. Terbagi dua menurut para ulama. Pertama hukumnya sunat, yang kedua hukumnya haram. Kita ulun berkurban, sunat hukumnya. Kapan sunatnya ini dan kapan haramnya? Di sini dikatakan al-mutatawwi biha wa bainal udhiyatil muayyanah awil manzurah. Fa in kanatil udhiyatu tatawuan jaza ayyakula minha qiyasan al-hadiy alladhi qala ta'ala wal butnu ja'alnaha lakum min sya'airillah. Adapun jika kurban kita itu hukumnya sunat tadi, tidak wajib, maka sunat kita untuk memakannya. Pian cicipi walau pian sekibit, tapi masak dulu. Jangan nang mantahnya pian makan. Anak diulah, napa ngarannya nang kayu ini kakanakan? Beberkiuan. Ada sedikit. Nah, dimakan. Set. Jadi sunat Pak. Walau sedikit pian makan. Sunat. Jangan darah tinggi nah. Memang tergantung pian lah kewanian kalau ada orang darah tinggi atau kolesterol besar juga melakukan pertimbangan juga. Tapi sunat hukumnya. Walakin yustahabbu ayyakula minha. Bahkan sunat tadilah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anan Nabi nahara salasa wa sitina batnatan biyadihi. Diceritakan bahwa Rasulullah melakukan kurban bersama sahabatnya sebanyak sini tidak disebut bilangan secara pasti, tetapi Nabi menyembelih kurang lebih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Jadi Nabi seorang, jangan pian takuni ulun lah siapa nama bentehnya. Maksudnya di hadisnya langsung sini nyembelih. Kalau pian melakoni prosesnya, siapa nama bentehnya ulun kada tahu jawabannya. Nah, dalam hadis, dalam sumber-sumber agama itu ada yang memang terhidden, tertutupi cerita yang kita bukan kada boleh bertanya. Memang kalau kita cari hadisnya ya banyak. Paham maksud ulun? Jadi kada kawa kita tuh pukul rata bid'ah terus. Ada dalilnya kada? Ada. Kita nonton film dari A sampai Z. Kada pernah di film itu menceritakan pabilanya masuk WC. Paham maksud ulun lah? Kehidupan Nabi dari sidin menerima risalah sampai beliau wafat, mungkin ada beberapa yang hadis yang tidak dikatakan secara umum, yang tersembunyi. Contoh. Nabi sembahyang tarawih itu 3 hari ya. Diriwayatkan Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi melakukan salat tarawihnya dilihat sebanyak bilangan 8 rakaat. Jangan kau tanya bagusnya bacaan dan panjangnya bacaan Nabi. Sepakat itu ulama. Selepas 3 hari Nabi hendak turun, dilihati masjid itu penuh, ditahan diri. Kenapa? Karena kalau beliau keluar, tiba-tiba Jibril turun, akhirnya mewajibkan sembahyang tarawih, kan berbahaya. Akhirnya sidin menahan diri. Akhir dari situ sembahyang tarawih di masa disunatkan pada tahun kedua Hijriah sampai Nabi wafat tahun 10 itu hanya 3 kali saja sidin tarawih. 3 kali saja. 3 kali saja. Kalau 3 kali saja sidin tarawih, sisanya kan di rumah tuh habis tuh. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu periwayatan yang melakukan salat tarawih di rumah Nabi itu? Kenapa setelah Nabi wafat pada masa Sayyidina Umar berani melakukan tarawih 20 rakaat? Itu perlu pian pikirkan.
Oh, ini lain hadis, yang 8 afdol. Nah, lalu ulama berpikir panjang. Salat tarawih itu definisinya adalah salat yang dilaksanakan di bulan Ramadan, minimal bilangannya 8, maksimal tidak terhingga. Boleh 8, boleh 20, boleh 36 pada masa Sayyidina Malik, pada masa Khalifah Al-Ma'mun oleh imamnya Khalifah. Imamnya adalah Imam Malik bin Anas, 36 rakaat. Yang salah yang ada tarawih sebenarnya. 8, 20, silahkan. Kan ada tabu. Andai kata kita jadi masjid, kenalah sembahyang 20 imamnya, ada yang 8 keluar, jangan diwada, sah saja. Ya kada boleh kita mewada, maksudnya. Memang itu ada dasar dalil. Nah, itu yang saya katakan. Nah, sekarang Nabi menyembelih 63 unta. Summa ata Aliyan radhiyallahu anhu fa nahara ma ghabbara. Kemudian sisanya, di sini bilangannya sampai 100 ekor, Pak. 63 Nabi, sisanya Sayyidina Ali yang menyembelih. Nah, setelah wa asraqa fi hadihi summa amara min kulli batnatin bi bid'atin faja'ala fi qadrin fatubihat. Lalu setelah disembelih, disiangi, nah Nabi menyuruh mereka yang berkurban untuk mengkonsumsi, ambil daging bubuhan kami yang berkurban. Lalu mereka masak bersama, fa'akala min lahmiha, lalu mereka memakannya. Dari perintah itu hukumnya sunnah. Maka mekanismenya, nah ini sekarang setelah dasar hadis ini dapat, lalu ada mekanisme pembagian daging itu tadi. Wa yustahabu ayyakulas sulus. Maka kalau kita menganalogikan 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, berapa berat utuhnya? Misalnya 60 kilo lah, atau 70. Nah, 70 aja nyaman dibagi. Nah, 70 kilo. Wa ayyakulas sulus, 1/3 itu hak yang berkurban untuk mengkonsumsinya. Kalau kita hitung 1/3, nah, anggap 1 ekor sapi itu 70 beratnya, contoh pada berat bersihnya. Ulun memilih 70 ini karena nyaman berhitungnya. 70 itu kan kalau 1 sapi berkongsi 7 orang, berarti jatah orang 10 kilo, Pak. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. 10, Pak Rusdi 10, ulun 10, Pak Haji 10. Nah, 7 kita nih. Nah, 10 hak kita. Nah, sekarang dari 10 kilo ini yang boleh dimakan untuk yang berkurban itu 1/3-nya berapa? 1/3 10? 3 kilo itu hak si kurban. Wa yatasaddaq bi salasani 'alal masakin, 1/3 lagi menjadi sedekah untuk orang-orang yang tidak mampu, orang miskin. Itu serahkan ke panitia aja lah. 1/3 itu. 1/3-nya panitia ambil, ya lah, diberikan kepada orang-orang. Kemudian wa yahdi thulutsa ilal aghniya aw ghairihim, 1/3-nya lagi diberikan kepada orang-orang baik, orang mampu, kada mampu, yang kira-kira ada kaitannya dengan si berkurban. Maka biasanya ada orang kayak ini mengasumsikannya haknya yang berkurban bon ganal, supaya orang-orang yang ada kaitannya dengan sidin dapat juga keluarga. Misalnya ulun bisa keluarga tinggal misalnya di Geria Permata, orang tuh kada mampu, misalnya ada kaitan keluarga, supaya merasakan tahu ulun ini berkurban, antar ribon sebuting mambil karena ke sini boleh kalau lah. Nah, itu sunat hukumnya. Jadi yang dikelola panitia adalah 1/3 1/3 yang dikorban. Maka kita mentaksir timbangan itu kada boleh salah dulu. Maka kalau salah kacau habis itu berarti. Dan yang kedua harus ketat keamanannya. Sudah dihitung taksir 70, soalnya ada yang mencuntan batisnya ulang. Itu ada sebagian daerah tuh hilang aja deh. Maka sudah dihitung. Ini kan biasanya sudah di siang itu kan ditimbang lah pakai atau ketahuan berapa anunya. Nah, jadi itu menurut kitab Mu'tamad. Menurut kitab ini cara pembagiannya. Nah, pian aja lagi, panitia aja lagi bijaksananya kayak apa.
Kalau mentaksir 70 asa besar, mana 60, anggap 1,5 kilo lagasan yang berkurban di bon ganal itu dengan bercampur aneka ragam. Sisanya beri bon kecil untuk keluarganya kalau dia hendak berhadiah. Ya kalau lah. Nah, atau dia punya tetangga kebetulan dia berkurban yang bon yang sudah dibagi panitia, silahkan dapat. Nah, ditambahkan lagi. Nah, yang tambahin jadi 2 dapat. Karena ulun yang berkurban. Wal afdalu ayyatasaddaq bi kulli udhiyatin illa luqman yatabarruk bi akliha. Abdolnya kayak apa, Pak? Abdolnya. Tadi sunat pian makan. Abdolnya disedekahkan semuaan. Pian hanya memakan sedikit saja. Itu abdolnya. Beriakan seberatan. Li'anna tasadduq aqrabu ila taqwa, karena sedekah adalah mendekatkan diri kepada ketakwaan. Nah, tapi ada juga kita kadang coba bersangka buruk lawan orang. Ada orang mengambil daging itu tadi, dibawanya bulik, dimasak akad ya, kemudian malamnya diundangnya orang. Ada sedikit. Ya, atau disimpan sidin seminggu. Habis itu diolahkan sidin sate. Habis itu diantar sidin ke musola Abdul Aziz. Nah, ya bisa makanan kan. Kira-kira. Nah, napa? Wa in kanatil udhiyatu nadran wa wajabat bita'yin fala yajujul aqlu minha. Kalau dia kurbannya nazar dari nazar atau kejelasan dia mengatakan kurban wajib, maka tidak boleh memakannya. Ya, jangan dimakan tuh. Kalau pian benazar. Makanya di situ yang ulun katakan di dalam lembaran tulisan buku ulun tuh Nah, kita harus tahu dulu ini berkurban wajib kah berkurban sunat. Pada intinya untuk mengedukasi yang bersangkutan. Oh, pian nih ngarannya kurban wajib. Kalau kurban wajib pian kada boleh memakannya, sekalipun kami bariakan nah bon gandalnya nah pian bariakan lagi. Haram Pak masuk ke dalam anunya. Haram. Wala yajuju bai'u syai'in minal hadi wal udhiyah. Dilarang kalau sudah orang berkurban, dilarang sesuatu yang didapat dari hasil kurban itu untuk dijual. Diulahnya pentol dijualnya. Dilarang. Jadi pian dapat bon sapi, bon itu lalu pian jual. Wala yajuzu, tidak diperkenankan. Nadran kana au tatawuan, baik itu kurban nazar atau kurban wajib atau kurban sunat. Sawaun fi dzalika al-laham wa syahmun wal jildi wal qarni was sawfi wa ghairihi, baik itu dagingnya, lemaknya, kulitnya, tanduknya dan sebagainya. Ini menurut versi sapi. Ulun kada anukan. Nanti kena ada pecahannya. Di antara yang membolehkan menjual kulit itu adalah pendapat Abu Hanifah. Yang uangnya bisa digunakan untuk maslahat. Misal kita membenteh itu tadi, membenteh sapi itu kan kalau kada ahlinya kan lawas tuh. Ada orang buah kacong tuh merabahkan. Lalu sebenarnya kalau kita menjanjikan kepada dia nanti kulit kubari, itu kada boleh baik. Pian namanya nyembelih aja sini nak. Wala yajuju ja'alul jildi wa ghairihi ujratan lil jazar. Haram hukumnya menjadikan kulit atau sesuatu dari dagingnya sebagai upah kepada orang yang menyembelih. Aku nyembelihkanlah karena kepalanya aku. Silakan. Haram hukumnya. Itu pintar-pintar nang tukang sembelih aja lagi. Kalau dia tahu ilmu agama kada boleh dia mengambil. Lalu bagaimana keadaannya? Bal yatasaddaqu bihil mudhi, yaitu dengan cara yang berkurban sepakat menjadikan sedekah itu kepada yang bersangkutan. Jadi jangan mau minta. Ini etika sebenarnya. Jadi kalau kita bertawar, ulun lah nyembelihkan tapi ulun minta kepalanya, kada boleh itu. Dulu seingat ulun tuan guru bahari kada ada yang menyambat, tapi rasa terima kasih masyarakat kepada sidin lalu diberikan. Nah, tuan. Nah, di situ yang ulun maksud sebelum kita melakukan berkurban,
ini nala kalau ada yang kami sedekahkan berarti kesepakatan semuaan. Berarti hukum itu pacul sudah Pak. Tapi kalau berinisiatif kita berbahaya. Tapi kalau ada orang yang berjanji, ulun nyembelihnya lah, karena ulun minta kepalanya, kada usah dipakai lagi tuh. Jadi tapi kalau kita, nah kami memberikannya nah, kesantian. Kami memberikan bersedekah kami semua kesantian. Sah. Yang menjual tadi nanti yang dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah untuk maslahat umum. Misalnya kulit dijual lalu sebagai digantikan membayar upah gasan yang tadi tukang benteh tadi. Jual itu boleh. Itu pendapat Abu Hanifah Pak. Kalau Syafi'i mutlak kada boleh. Mutlak. Syafi'i mutlak kada boleh. Itu semua di sini diberikan. Syafi'i itu ketat sedikit hukumnya. Kalau Imam Abu Hanifah ini bermain di akal masih ada. Kayak apa? Ini orang amunnya kada kami berikan kada maunya. Mau kada mau. Jadi kita ini kada murni juga Syafi'i seluruhnya rancak. Ada yang kita terkadang memutuskan berdasarkan hukum keadaan mengikut pendapat orang lain. Syafi'i. Sudah. Wa innal udhiyata yustahabbu liman arada ayyudahi idza dakhala ila asrul Dzulhijjah alla yalhika sya'ra ra'sihi wa wajhahu aw badanahu. Kesunatannya disunatkan bagi orang yang berkorban adalah ketika masuk 10 awal Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut, bulu-bulu mukanya ataupun badannya. Jadi untuk sementara pian berpuasa untuk bercukur kalau sudah masuk 10 awal. Jadi misalnya nih, siapa anak berkorban? Sudah ada pengumumannya Dzulhijjah hari Idul Adha tanggal sekian. Cuma kayak ini, di kita ini kada pernah, bukannya kada pernah, kita jarang memperhatikan penetapan 1 Dzulhijjah. Padahal itu sidang isbat juga pemerintah. Kita mereka kada tahu isbat itu, karena menetapkannya nanti bagian daripada ukuf di Arafah. Kalau di Saudi melihat hilalnya wajib itu. Kalau kita ini kan puasa aja yang kita hadang karena kaitannya dengan lapar parut. Kaitan Ramadan Idul Adha iya juga. Apabila sudah jelas bahwa awal Dzulhijjah telah diputuskan, maka sunat bagi mereka, sunat Pak ya, tidak haram. Sunat pian tahan untuk tidak memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh, maksudnya di muka, janggut, kumis, ya, jambang. Wala yukallim azafirahu, tidak juga memotong kukunya. Jadi sementara tuh kuku panjangnya itu, jadi sebelum tanggal 1 tuh dipotongnya dulu 10 hari lumayan. Apa penyebabnya kira-kira? Dalam hadis itu disebutkan bahwa nanti dia ini semua jadi saksi baik. Dengan tanduk kurban, kulit kurban, bulu kurban, dia datang ke hadapan Allah. Bila mana yang ditulis sebagai ahli neraka, dia akan datang menjadi syafaat. Ya Allah, pulan bin pulan dulu pernah berkurban, ulun saksinya, kuku ulun yang menyaksikan, ini tanduknya, ini bulu sapinya datang meminta kepada Allah agar dia dilepaskan daripada siksa neraka itu tadi. Itu namanya syafaat bil a'mal namanya. Syafaat itu terbagi 3, nanti kita ada sampai ke sana. Masih lawas lagi. Wa man kana indahu dzibhun yuridu ayyazbahahu fara'ah hilal dzulhijjah fala yamassu min sya'rihi. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin berkurban lalu dia melihat hilal Dzulhijjah, maka janganlah dia menyentuh rambut kepalanya, begitu pula kuku-kukunya dan bulu badannya sampai dia berkurban. Tanggal 10 berkurban, boleh dipenata. Sunat hukumnya. Kalau disembelihnya hari Jumat, kalau disembelihnya hari Sabtu, talawasi pulang sampai. 2. Wa yustahabbu ayyadbaha hadiyahu wa udhiyatahu binafsihi. Disunatkan bagi orang yang berkurban itu menyembelih binatang kurbannya sendiri. Kalau sanggup sembelih, minta kepada panitia urun yang nyembelihnya lah. Wah. Yang berkurban, siapa yang berkurban dia sunat hukumnya dia yang nyembelihnya. Kalau wani, kadang ada juga orang ganal tapi kada wani.
Ini kan ada menyinggung Rasul. Karena Nabi menyembelih binatang kurban sidin dengan tangan sidin sendiri. Wa yajuju ayyastaniba ghairahu mimman tahillu zakatahu, dan boleh diniabahkan, diwakilkan kepada orang lain yang memang ditunjuk oleh dia. Jadi yang penunjukannya oleh yang berkurban. Dalam hal ini kita selesaikan melalui sebuah tulisan. Kalau tidak kita selesaikan melalui sebuah tulisan, maka sebelum berkurban biasanya dikumpulkan orangnya melakukan akad, bukan akad sih, wakil penyembelihan. Rajulan kana au imra'atan, boleh juga bebinian yang nyembelihnya. Kalau ada bebinian anak nyembelih, silahkan. Nah, ini sunatnya. Wa yustahabbu alla yastaniba illa musliman, tetapi kalau bisa jangan sampai yang menyembelih ini orang non muslim. Jangan sampai ada baik. Wa ijastanaba ghairuhu lidzabhi yustahabbu lil mudhi ay yashhada dzabha. Apabila seseorang tidak sanggup menyembelihnya, maka sunat baginya untuk menyaksikan binatang tersebut. Pian saksikan. 5 rawa Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah qala lil Fatimah, beliau menceritakan pada satu ketika anaknya Rasulullah Fatimah berkurban. Fatimah ini takutan melihat darah. Lalu Nabi, "Qumi ya Fatimah washhadi udhiyataki." Fatimah, keluar kamu dari rumah, saksikan binatang kurban engkau. Fa inna bi awwali qatratin min damiha, karena tetesan darah pertama ketika keluar dari lehernya binatang ternak tadi, yughfaru laki min salaf minadz-dzunubika. Tetesan darah yang keluar itu akan menjadikan ampunan kepada Allah. Dia memintakan ampun. Wa quli, maka katakan wahai Fatimah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, jadi kalau menyaksikannya bacakan doa tuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kayak doa iftitah juga, tapi ujungnya ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal sahabat, awalul muslimin. Itu doanya. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sunat Pak. Kalau kada dibaca juga bang, ada apa juga? Cuma sayangnya duit sudah 2 juta lebih, kada bermakna. Wa tustahabbu adabu dzabil amma min tahdidis sikin. Disunatkan bagi yang menyembelih untuk menajamkan pisaunya. Harus tajam. Wa istiqbalu dzabi al-qiblata wa tawjihidz dzabihati ilaiha. Menghadapkan binatang ternak tadi menghadap ke kiblat yang sekira-kira si yang berkurban, yang menyembelih menghadap kiblat juga badannya. Jadi berarti kiblat kita ke sana. Oh, berarti ini dada sedang menyembelih itu harus ke sana. Bagaimana caranya? Wa yustahabbu ayyad ja'al baqarah wasyat ala janbiha al-aisar, yaitu sekira-kira perut binatang ternak yang sebelah kiri menyentuh tanah. Berarti rabahnya tuh pakai inilah. Nah, bukan kayak ini lain. Bukan. Jadi nih perparut sebelah kiri itu menyentuh tanah. Kakinya menghadap kepada kiblat supaya ketika lehernya itu ditarik, yang menyembelih ini badannya menghadap kiblat juga. Sunat Pak. Ini perkara-perkara sunat sebenarnya. Kalau kada kayak itu Pak Ustaz, jadi juga sapinya buka ke hutan. Sebagaimana cerita bubuhan bin pernah buka halal. Wa yastahabbu tasmiyata inda dzabhi, disunatkan mengatakan bismillah ketika menyembelihnya.
Walau tarakah amdan aw sahwan halat dzabihah. Andai kata dia tidak mengucapkan bismillah ketika menyembelih, maka tetap sah hukumnya. Lakin tarakah amdan makruh, tetapi makruh hukumnya. Jadi kayak apa caranya? Wa yustahabbu at-tasmiyatu menyebut bismillah lalu bertakbir. Bismillah, Allahu akbar. Sembelih lagi. Sebelumnya itu baca dulu ngaran-ngaran berkurban. Nah, itu sunat. Jadi ucapan bismillahnya itu, nah ucapannya itu sunat. Kalau menyembelih di luar dari kurban jangan sampai kada diucapkan, itu karena penghalalan daging itu tadi. Wa yustahabbu lidzabih ma'a tasmiyati ayyukabbir. Dia bertakbir dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar dan berdoa Allahumma taqabbal minni. Nah itu paling handap dah. Allahumma taqabbal minni. Misalnya kurban itu 7. Allahumma taqabbal min sambati ngarannya. Bulan bin bulan bismillah Allahu akbar. Nah. Wa yustahabu ayyudahi fi darihi bi masyhadi ahlihi diyusariku fi du'a wal ajri. Kalau yang berkurban ini sekeluargaan sunat menyaksikan. Cuma kalau masa pandemi ini dijaga-jaga jarak. Berpilih-pilih lah jaraknya. Yang keenam, wa yustahabbu lil imamil muslimin ayyudahilil muslimin kafatan min baitin mal bi batnatin fil musalla fa illam tatayassar fasyad wa ayyan harabi nafsihi lima rawat Aisyah anna nabi dahha bi qabasin wa qala inda dzabhi bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Kalau di antara kita ini nak ada yang berkurbannya hari itu. Dulu zaman Nabi itu memiliki ada yang disebut dengan baitil mal, rumah harta. Nah, maka kalau kada ada berkurbannya nih di kasa kampungan ini kada ada berkurbannya. Sunat yang kita kelola harta orang, misalnya harta di dalam masjid itu untuk membelikan 1 ekor sapi atau kambing untuk dibagikan ke semua orang. Itu kalau kada ada yang berkurbannya sekampungan. Di sini disunatkan. Boleh kita memanfaatkan daripada harta yang dikelola. Nah, ulun kira sampai situ aja dulu. Ya kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan dari perkara-perkara kurban. Kita beralih nanti kepada akikah. Nah, supaya ada bandingannya nih. Nah, apa gerang beda kurban dari akikah nih? Binatangnya sama, tapi akikah ini apa hukumnya dan perbedaannya? Kalau ada pertanyaan, ulun persilahkan. Ada soalan? Berarti paham semua nih. Alhamdulillah. Atas supan. Tadi dikatakan membagi hak yang berkorban itu minimal berapa? Sepertiga. Itu kalau misalkan daging kita 60 berarti bersihnya 60 lah. Kira-kira. Kita ulun PC kalkulator, Pak. Kalau 60 bagi 7 dulu lah. Nama kurban kan 7. Berarti daging per satu orang 8,5 kilo. 8 kilo. Anggap 8,5 bagi 3. Berarti 2,8 itu hak yang bersangkutan. Jadi 2,8 kilo. Kita biasanya kan itu 1 kilo Ustaz. Dari khas itu untuk bagi kita kasihkan ke kurban. Terus ada bon kecil itu sebanyak 7 bon. Masing-masing 7 itu satunya kantong itu isi sekitar 4 on. 4 on 0,4 berarti diprioritaskan untuk keluarga yang kata tadi untuk dibagikan ke mereka. Apakah itu sudah memenuhi syarat? Yang disebut di dalam kitab ini batasan maksimum, jangan mencapai 2,8 karena tadi disebutkan di bait yang berikutnya, kalau mau orang yang berkorban itu mensedekahkan semuanya, maka itu lebih bagus. Maka kalau kebijakan panitia itu memutuskan 1 kilo saja kepada yang berkurban, itu sah-sah saja. Makanya oleh sebab itu yang ulun tulis itu
minta keridoan kepada yang berkurban. Ini andai kata nanti kami kelola dengan ketetapan yang ada, kami hanya memberi 1 kilo saja kepada pian jangan komplain. Karena semuanya kami putuskan berdasarkan hasil berat akhir. Maka sah hukumnya. Oh, jadi ya hak itu sebenarnya yang 2,8 itu ya itu boleh. Kurban. Ya. Ada termasuk yang 7 ada masuk itu. Anggap bon besar itu laba. Ya, tetapi ya tadi kita kan kada kau mentaksir karena semuaan sapi beda-beda beratnya. ya. Ini 60, sini 55, kacau lagi menutupinya kayak apa? Kecuali aku nukar ke pasar pulang daging. Nah, jadi itulah yang ulun katakan kebijakan serahkan kepada panitia untuk memutuskan ketika di lapangan. Karena kada kau kita, aku mendengar ceramah semalam 1/3 boleh dapat kudu. Maka beratnya 60, hakunda tuh jar. Nah, di situ ada legal standingnya kalau bahasa ulun lah, legal standing. Nah, kan pian sudah bertanda tangan. Nah, pian serahkan kepada kami mulai dari menukarakan, menyembelihkan, mendistribusiakannya. Jadi kami minta halal, minta ridho. Kada ada lagi amto. Maka inggi sudah. Nah, itu selesai. Sebenarnya Pak ya, ini pola saja Pak. Kalau pian ada rezeki, kalau kita nih sudah makmur sebertaan dalam satu keluarga itu bisa aja menyerahkan kepada kita, ulun seekor sapi lah Ustaz lah, nani ulun, bini ulun, yang sanak ulun semua seekor sapi. Langsung nukar orang, kita menyembelihkan aja pada dia besar aja Pak. Kata ringan akan gawian. Tapi catatannya ketika mendistribusikan jangan banyak macam-macamnya. Ketika kita sembelih selesai, itu ada di beberapa tempat ulun lihat gitu. Jadinya kada lagi mengelola pembelian. Jadi panitia ini memang mengelola pembelian, tetapi banyak masyarakatnya tuh sudah nambah kongsi sekerumahan. Inya begawi, anaknya begawi, minantunya begawi, kumpulangan bertujuh. Langsung nukar sapinya nah kami serumahan. Wah, ini mantap Pak. Nah, itu sah saja. Jadi terserahnya tuh orang mencari sapi 12 juta kah? Maunya ada 4 juta kah? Maunya ada. Asa ada 4 juta sapi. Nah, kira-kira kayak itu Kados. Anunya. Ada lagi? Bila yang berkorban itu biasanya kita nuker aja. Kada boleh memakan yang sapinya sendiri gitu. Maksudnya? Misalnya sapi 1 ke sapi 2, lalu disuit ya, sudah boleh memakan ya. Oh, itu yang ulun katakan kebijakan kepada panitia, karena kada kau lagi dah kita berpikir baik. Ulun melihat kondisi yang kayak ini di Mekah, mengelola kurban orang haji itu berat. Dong kayak apa nak mengetahui ini? Nah, jadi kesimpulannya kalau diberikan secara hati kita pribadi, serahkan aja, itu sudah menjadi kesepakatan halal kita. Harus diikat dengan sebuah kesepakatan tadi. Nah, apalah ini kita kada tahu taksirannya ini serahkan jaga kami, kita bagi sama-sama. Aman sudah tuh. Berarti kada apa-apa makan daging. Memang harus dibariakan itu. Karena maksudnya misalnya sapi 1 per day, kalau kada masalah. Kada masalah. Kita membingungkan lagi. Kada masalah. Itu yang ngaca alamatnya. Kada masalah. Karena menghitung kalkulasi umum itu yang susah. Ini sapi misalnya 5 ekor, berapa kada sama sebulan beratnya rencana.